Malu, Pak, ketika hari ini rakyat berteriak, rakyat menjuluki bahwa Bapak Prabowo Subianto yang adalah orang nomor 1 di bangsa ini dijuluki sebagai presiden omon-omon. Malu, Pak, rakyat hari ini sedang berteriak tentang mosi tidak percaya terhadap segala keputusan, terhadap segala gagasan, terhadap segala kebijakan yang lahir dari Bapak Presiden Prabowo Subianto maupun pembantu-pembantu Bapak di Kabinet Merah Putih itu. Malu, Pak, menjelang 17 Agustus tahun 2025 ini, rakyat berteriak bahwa lebih baik kita mengibarkan bendera One Piece daripada bendera Merah Putih. Karena bendera Merah Putih itu terlalu suci untuk dinodai. Tolong, Pak, dengarkan suara rakyat hari ini yang sedang berteriak. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian, saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Prabowo. Uangnya dari mana gitu loh. Inilah janji-janji ngibul dari Presiden Prabowo Subianto dikala dia sedang mengemis suara kepada rakyat. Sekali lagi, inilah janji-janji ngibul dari Bapak Presiden Prabowo Subianto di saat beliau sedang mengemis suara kepada rakyat saat kampanye dulu. Apakah janji-janji Prabowo Subianto hari ini ada yang dia sudah dia realisasikan? Apakah ada janji-janji dari Bapak Prabowo Subianto yang sudah dia persembahkan dalam aksi kerja nyata? Ya, ada. Makan bergizi gratis yang memakan banyak korban siswa keracunan dari makan bergizi gratis itu. Sebuah program pemerintah yang hanya mau menghambur-hamburkan uang negara, yang hanya mau menghambur-hamburkan uang rakyat. Janji-janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto kala itu hari ini tinggal menjadi kenangan. Karena sampai hari ini belum ada janji kampanye dari Bapak Prabowo Subianto yang sudah terrealisasi 100%. Tidak heran bila hari ini rakyat menjuluki bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah presiden tukang ngibul. Bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah presiden omon-omon. Belum lagi menjelang 17 Agustus tahun 2025 ini, rakyat suaranya semakin menggema di media sosial. Bukan cerita tentang mengibarkan bendera merah putih, tetapi mereka lebih memilih untuk mengibarkan bendera One Piece. Bendera merah putih bagi rakyat Indonesia sangat suci untuk dinodai. Dinodai oleh para penguasa yang rakus, oleh para penguasa yang tidak bijaksana, oleh
oleh para penguasa yang tidak pro terhadap rakyat. Lebih baik mereka mengibarkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah hari ini. Pemerintah seharusnya melek. Pemerintah seharusnya sadar bahwa suara-suara yang datang dari rakyat adalah suara-suara perlawanan. Adalah suara-suara di mana rakyat tidak sepakat, di mana rakyat tidak setuju dengan program-program pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemerintah seharusnya punya rasa empati, punya hati nurani kepada rakyat. Lihatlah bahwa rakyatmu hari ini banyak yang menderita, banyak yang sedang kelaparan, banyak yang sedang hidup di bawah kolong jembatan, banyak yang mengemis di lampu merah, banyak yang menjadi pengangguran, tetapi pemerintah seolah-olah tutup mata, seolah-olah tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Tidak salah, bendera One Piece menjelang 17 Agustus tahun 2025 ini suaranya semakin menggema, digaungkan oleh rakyat lewat akun-akun media sosial mereka. Wahai Bapak Prabowo Subianto, Anda adalah Presiden Republik Indonesia. Anda dipilih oleh rakyat untuk melayani rakyat, untuk menjadi hambanya rakyat, untuk mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan kelompok-kelompoknya Bapak. Tolong Pak, turun ke tengah-tengah masyarakat. Jangan terlalu adem, jangan terlalu nyaman tinggal di ibu kota negara. Berkunjunglah ke pelosok-pelosok, berkunjunglah ke provinsi-provinsi. Bahwa hari ini ada begitu banyak rakyat yang sedang menderita. Rakyatmu yang sedang menaruh harapan kepada Bapak Prabowo Subianto. Rakyat yang sedang berharap agar kebijakan-kebijakan pemerintah bisa pro terhadap rakyat. Jangan ada kebijakan-kebijakan yang selalu menindas rakyat. Hari ini, mosi tidak percaya itu tumbuh karena kebijakan-kebijakan dari Bapak Prabowo Subianto maupun dari para menteri yang ada di Kabinet Merah Putih yang tidak berpihak kepada rakyat, yang selalu menyusahkan rakyat. Dan ini adalah sejarah. Untuk pertama kalinya, belum sampai setahun, Bapak menjabat sebagai orang nomor 1 di bangsa ini, tetapi mosi tidak percaya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto mulai menggema di media sosial. Tunjukkan bahwa Bapak adalah macan Asia yang sesungguhnya. Tunjukkan ketegasan Bapak. Tunjukkan keberanian Bapak. Tunjukkan bahwa Bapak mampu untuk memberantas segala kasus-kasus korupsi yang ada di bangsa ini. Segala persoalan-persoalan di bangsa ini yang semakin hari kian semakin kompleks. Tolong Pak, perhatikanlah media sosial hari ini. Bapak begitu dihujat, Bapak begitu dikecam, padahal Bapak adalah simbol negara. Bapak yang harus menjadi panutan, yang harus menjadi contoh dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan kebijakan, dan gagasan-gagasan yang lahir dari seorang Presiden Prabowo Subianto seharusnya bisa diapresiasi dan disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Bukan malah sebaliknya. Bukan kecaman, bukan hujatan, bukan aksi unjuk rasa,
sebagai bentuk penolakan terhadap segala kebijakan, terhadap segala keputusan, terhadap segala aturan-aturan yang dibuat oleh Bapak dan kementerian Bapak itu sendiri. Berikut ini saya ingin mempersembahkan kepada pemirsa terkait dengan seruan yang begitu menggema di media sosial sebagai simbol perlawanan kepada pemerintah hari ini, bahwa di 17 Agustus tahun 2025 ini, di mana kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, tetapi rasa-rasanya Indonesia hari ini masih dijajah, bukan oleh Belanda, bukan oleh Jepang, bukan oleh Inggris, tetapi oleh para penguasa yang ada di negara kita sendiri. Mari kita simak bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, kibarkan merah putih di rumah. Wahai Presiden Omon-Omon, mohon maaf, di tahun 2025 ini, saya tidak akan mengibarkan bendera merah putih di depan halaman rumah. Dikarenakan bagi saya, pengibaran bendera merah putih adalah bentuk kemerdekaan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nyatanya, terlihat jelas bahwa kesejahteraan itu hanyalah milik kroni-kroni Anda. Terima kasih, laporan selesai. Jadi menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80, gue tuh melihat banyak bendera One Piece dikibarkan oleh masyarakat kita. Beritanya ini ada di Kalimantan Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan lain-lain. Benderanya itu warnanya hitam dan ada ikon tengkorak pakai topi jerami. Ya, One Piece lah. Kira-kira apa makna dari bendera ini? Kan pasti ada pesan yang ingin disampaikan sampai harus melakukan itu. Bendera ini sering disebut Jolly Roger. Ini adalah bendera bajak laut. Kalau di dunianya One Piece, si kaptennya namanya adalah Luffy. Makanya si tengkoraknya itu memakai topi jerami, karena itu merepresentasikan karakter kaptennya. Jadi kalau ada dua tulang dan satu kepala tengkorak, artinya jelas keadaan yang digambarkan adalah bahaya. Dan dalam dunia One Piece, bendera ini mempunyai makna kebebasan, perlawanan, serta tujuan. Jadi meskipun kita tahu ada bahaya, sikap yang ingin ditunjukkan adalah perlawanan. Tujuannya supaya lebih baik gitu. Nah, karena ini sifatnya kolektif, bisa gue simpulkan bendera ini sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan kekuasaan yang gak jelas. Jadi ada rasa muak, rasa kecewa terhadap keadaan hari ini. Pemerintah harusnya menangkap pesan ini dan berbenah. Jangan dibilang lagi ini dibiayai koruptor, dibiayai asing, pakai kuping gitu loh. Bukan perut dan bisnis kalian aja yang penting gitu. Banyak masyarakat yang harus diperhatikan. Mulai dari demokrasinya, ekonomi, penegakan hukum, kesehatan lingkungan, lapangan kerja, social security, macam-macam. Jadi nggak ada gunanya kita bicara nasionalisme kalau tidak ada timbal balik negara kepada masyarakat. Pejabatnya omon-omon pentingnya nasionalisme, tapi korupsinya nggak ditindak. Poin paling penting itu keadilan sosialnya terpenuhi. Sebagai leader punya hikmat baik dari kebijakan, baik dari mulut, baik dari sikap, baru cocok tuh bicara nasionalisme. Kalau tahun 45 laku tuh bicara nasionalisme, karena musuhnya kolonialisme. Sekarang udah 80 tahun secara data kita itu merdeka, tapi kok rasanya sama-sama aja. Ya, buat pemerintah introspeksi. Bendera One Piece mulai berkibar, teman-teman. Mulai banyak pengendara-pengendara yang memasang bendera One Piece tersebut. Bulan Agustus segera datang. Dan seperti kita tahu, bulan Agustus besok bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagaimana kita banyak tahu, ketika
ulang tahun kemerdekaan, biasanya di banyak jalanan pengendara-pengendara ini mengibarkan bendera merah putih. Tetapi entah fenomena apa yang terjadi dan sudah ramai di X atau Twitter, yaitu tentang seruan bahwasanya di bulan Agustus besok banyak sekali orang-orang yang akan mengibarkan bendera One Piece. Hal ini terkait di media sosial juga banyak seruan-seruan seperti itu. Seperti contoh poster di atas ini, bendera merah putih di bulan Agustus tidak, tetapi netizen lebih memilih mengibarkan bendera One Piece. Entah seruan ini siapa yang memulai, tetapi di media sosial sudah banyak sekali, ramai sekali dibicarakan. Bahkan aksinya sudah mulai ada. Jadi ketika kita di jalanan beberapa kali melihat bahwa kendaraan-kendaraan ini mengibarkan bendera bajak laut atau One Piece tersebut. Nah, sebetulnya apa yang melatar belakangi aksi ini, teman-teman? Nah, aksi ini dipicu banyak sekali kontroversi yang terjadi di negara kita tercinta. Bahkan kemarin ada salah satu komentar yang sangat-sangat menyayat hati, sangat kena kepada masyarakat kita, bahwasanya merah putih terlalu suci untuk dikibarkan di negara yang nistapa ini. Parah kan? Dan alasan lain, banyak kebijakan-kebijakan seperti di atas ini yang cenderung merugikan masyarakat secara luas daripada membantu masyarakat secara luas. Banyak juga lembaga-lembaga yang mementingkan kepentingannya sendiri untuk menguntungkan diri mereka sendiri daripada untuk rakyatnya. Seperti contoh-contoh yang ada di dalam poster di atas kemarin ini yang baru saja terjadi. Jadi ada rekening nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun disita negara, tetapi ketika kita menganggur bertahun-tahun, negara tidak peduli. Kalau ditanya setuju apa tidak tentang aksi-aksi ini, saya secara pribadi jujur tidak setuju dengan aksinya. Aksi pengibaran bendera One Piece yang mana besok itu adalah Agustus. Dan di saat itu adalah hari bersejarah bagi kemerdekaan negara Indonesia. Yang mana kita tahu kemerdekaan negara Indonesia ini diraih dengan susah payah, dengan cerita sejarah yang begitu kelam. Dan ketika ada aksi-aksi seperti ini, alangkah bijaknya kita tidak menimbrung hari kemerdekaan itu menjadi sebuah aksi seperti ini, teman-teman. Tetapi di balik aksi tersebut, saya sendiri setuju apa yang dikeluhkan masyarakat, apa yang ingin disampaikan unek-unek masyarakat tersebut, itu saya setuju. Dan itu adalah sebuah perwakilan gambaran masyarakat sekarang ini yang sudah tidak bisa berteriak lagi ke siapa, sehingga akhirnya muncul ide untuk ada aksi pengibaran bendera One Piece. Nah, saya di sini sangat setuju dengan ide-ide gagasan-gagasan seperti itu untuk katakanlah kita sebagai masyarakat protes terhadap lembaga-lembaga negara atau mungkin pemerintahan langsung. Tetapi alangkah bijaksananya kita sebagai masyarakat juga sangat menghormati perjuangan para pahlawan kita dan juga tidak mengibarkan bendera One Piece tersebut. Kita tetap sangat menghormati lambang-lambang negara, bendera-bendera negara yang sudah dijadikan ketentuan bagi negara kita Indonesia. Jadi saya di sini yang pasti setuju dengan latar belakang akan adanya aksi tersebut. Tetapi saya di sini juga menghimbau kepada teman-teman, alangkah bijaksananya kita untuk tidak mengibarkan bendera One Piece tersebut karena bisa mencederai sejarah negara kita. Mari kita ekspresikan apapun keluh kesah kita sebagai masyarakat tanpa menodai sejarah yang ada. Silahkan teman-teman di sini yang akan menambahkan keluh kesah teman-teman, ide-ide teman-teman di sini juga silahkan ditambahkan dalam komentar.
Dan mungkin ketika saya menyampaikan ini ada salah kurangnya, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi saya mengajak, jangan nodai sejarah-sejarah yang sudah ada. Mari kita hormati bersama-sama sejarah negara kita tanpa menodai aksi-aksi seperti yang akan dilakukan. Terima kasih. Sampai ketemu apa kita di jalan. Bendera One Piece nih lagi banyak berseliweran ya, warnanya hitam, ada gambar tengkoraknya, kemudian memakai topi jerami. Banyak yang ingin memasang bendera One Piece itu saat nanti 17 Agustusan, karena kalau memasang bendera merah putih katanya terlalu suci dengan melihat kondisi negara yang seperti ini, dengan kekecewaan mereka yang dirasakan saat ini. Itu narasi yang banyak beredar di video-video. Akhirnya saya mencari tahu bendera One Piece itu apa sih, apakah memang benar sebuah lambang untuk sebuah perlawanan yang seperti dinarasikan. One Piece ini adalah diambil dari serial anime One Piece dari Jepang. Kemudian ini ada bajak laut, jadi itu adalah lambang dari bajak laut, jadi tidak menggambarkan sebuah politik atau apapun. Jadi kalau kalian yang ingin mengibarkan bendera One Piece nanti saat 17 Agustusan boleh, tapi jangan pernah diratakan atau disamakan tingginya dengan bendera merah putih ya. Jadi bendera merah putih itu sebagai lambang negara, sebagai simbol negara, tidak pernah tergantikan oleh bendera apapun. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang dari netizen. Ada yang pro dan juga ada yang kontra terkait dengan seruan di media sosial pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus tahun 2025 ini. Kalau hal ini benar-benar dilakukan, maka ini adalah tamparan keras untuk Presiden Prabowo Subianto yang menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Sekali lagi, kalau bendera One Piece itu benar-benar dikibarkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka ini adalah tamparan keras untuk orang nomor 1 di bangsa ini, untuk Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dalam cuplikan video tadi, kita menyimak bersama-sama tentang makna dari pengibaran bendera One Piece itu. Ada yang mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan simbol perlawanan terhadap segala kebijakan, ungkapan kekecewaan, ungkapan kemuakan, ungkapan mosi tidak percaya terhadap segala kebijakan, terhadap segala keputusan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini. Apakah pemerintah dengan melihat isu ini pada akhirnya akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap segala keputusan, terhadap segala kebijakan yang lahir dari para penguasa di bangsa ini? Jikalau benar bahwa pengibaran bendera One Piece merupakan simbol perlawanan, bahwa negara ini dalam bahaya, merupakan ungkapan kekecewaan, ungkapan kemuakan dan mosi tidak percaya kepada pemerintah hari ini, artinya bahwa kita sebagai rakyat sedang berperang melawan dengan para penguasa yang arogan, penguasa yang tidak bijaksana, penguasa yang munafik, penguasa yang tidak mementingkan kebijakan-kebijakan kepada rakyat, tetapi lebih kepada kloni-kloninya, tetapi lebih kepada kelompok-kelompoknya. Wahai Bapak Presiden Prabowo Subianto, evaluasilah kinerja Bapak, bahwa ada yang salah, bahwa ada yang tidak benar apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantu Bapak, entah itu sebagai staf sus, entah itu sebagai menteri dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan dan lain sebagainya. Rakyat dikecewain. Rakyat sudah muak
ada tumbuh emosi tidak percaya dari rakyat kepada pemerintah hari ini. Sangat disayangkan. Bapak Prabowo belum menjadi 1 tahun menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Tetapi hari ini sudah ramai di media sosial. Sekali lagi, Bapak Prabowo Subianto, evaluasilah bahwa ada yang tidak beres, ada yang tidak benar. Bapak jangan terlalu percaya dengan laporan-laporan yang datang dari pembantu-pembantu Bapak. Karena hari ini saya sebagai masyarakat melihat bahwa laporan-laporan yang datang dari pembantu-pembantu Bapak, entah itu sebagai menteri, entah itu sebagai staf sus dan lain sebagainya, ABS, asal Bapak senang. Tetapi realitanya tidak demikian. Rakyat hari ini masih ada begitu banyak yang sedang kelaparan. Tetapi Bapak mengatakan bahwa angka kemiskinan di bangsa ini sudah menurun. Omong kosong tuh Pak. Jangan pernah percaya dengan laporan-laporan yang datang dari bawahan Bapak. Bapak harus mengecek secara langsung benar atau tidak. Karena Bapak hari ini dikibulin oleh pembantu-pembantu Bapak. ABS, asal Bapak senang. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan yang kami lihat sebagai rakyat. Turun Pak. Jangan terlalu nyaman duduk di istana negara. Kunjungilah ke semua provinsi, ke kabupaten-kabupaten, di mana ada bencana, di mana ada musibah, di mana ada keluhan. Bapak seharusnya hadir karena Bapak dipilih oleh rakyat. Bapak dibayar oleh rakyat. Bapak harus melayani rakyat dengan setulus hati. Tunjukkan kalau Bapak punya rasa empati yang tinggi kepada rakyat, khususnya rakyat yang sedang menderita. Rakyat yang sedang menangis kelaparan. Anak-anak yang sedang berteriak karena mereka tidak memperoleh pendidikan dan lain sebagainya. Semoga saja seruan-seruan yang datang dari rakyat yang ditujukan kepada Bapak sebagai ungkapan kekecewaan, sebagai ungkapan rasa muak, sebagai ungkapan emosi tidak percaya, bisa didengar oleh Bapak, bisa dievaluasi oleh Bapak, bisa direfleksi oleh Bapak, agar ke depan bisa berubah, agar ke depan Bapak lebih berperan aktif. Jangan Bapak hanya mendengar laporan dari pembantu-pembantu Bapak yang sebagian besarnya adalah manusia-manusia munafik, manusia-manusia yang lebih mementingkan kelompok-kelompok mereka sendiri. Pengambilan keputusan maupun kebijakan sama sekali tidak berpihak kepada rakyat, selalu menyusahkan rakyat. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.